datang dan selamat berjumpa di channel Suara Mahyang Foda. Pada edisi yang perdana ini kita akan membahas terkait dengan politik hukum Omnibus Law. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Terus melempari kendaraan sampai saat ini belum bersih di bawah 18 tahun. Pada dasarnya, Indonesia merupakan negara hukum, di mana ketentuan tersebut dipertegas pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945, di mana seluruh penyelenggara kekuasaan pemerintahan harus berdasarkan pada kedaulatan hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Indonesia menghormati dan menjalankan kekuasaan pemerintahannya itu berdasarkan sistem hukum yang berlaku dan berdaulat secara yuridis. Mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sistematisasi pokok-pokok yang dapat diatur oleh undang-undang diatur berdasarkan pasal 10, di mana terdapat beberapa poin mulai dari pemerintahan satu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang hingga pemenuhan hukum bagi masyarakat. Pengesahan rancangan undang-undang atau yang saat ini sudah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 atau yang sangat tren dengan istilah Omnibus Law menjadi undang-undang pada sidang paripurna DPR pada hari Senin 5 Oktober 2020 lalu telah menciptakan gejolak dan respon keras dari berbagai kalangan masyarakat. Bukan tanpa alasan, masyarakat menolak undang-undang tersebut. Pasalnya, mulai dari proses pembentukannya yang minim partisipasi publik dan kelompok-kelompok yang terdampak hingga muatannya yang tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat banyak menjadi pemicu masyarakat menolak keras undang-undang tersebut. Bahkan setelah disahkan menjadi undang-undang, draft resmi yang beredar di masyarakat belum dapat dipastikan. Hal ini menandakan adanya kejanggalan besar di balik pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut. Sejak awal penyusunannya, pemerintah berdalih bahwa Omnibus Law atau yang kita kenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas melalui penyederhanaan berbagai mekanisme yang mengatur tentang investasi di Indonesia. Potensi krisis ekonomi dan anggapan kondisi investasi Indonesia yang paling buruk di Asia Tenggara menjadi dasar pemerintah agar memaksakan Omnibus Law untuk segera disahkan. Padahal di tengah kondisi pandemi COVID-19, masyarakat juga terpaksa harus turun ke jalan akibat penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang sejak awal nihil perlibatan publik dan terkesan kejar target. Pada dasarnya, Omnibus Law ini merupakan konsep dalam perumusan sebuah peraturan perundang-undangan yang bentuknya merubah pasal-pasal dari beberapa regulasi tinduk menjadi suatu peraturan tunggal. Omnibus Law ini memiliki esensi sebagai penyederhanaan beberapa undang-undang yang telah dianggap tumpang tindih dan tidak harmonis. Selain itu, Omnibus Law sekaligus bertujuan untuk mencabut, menambah, dan mengubah beberapa undang-undang sekaligus dan menjadikan sebagai suatu dokumen sehingga semakin jelas bahwa Omnibus Law nantinya dianggap oleh pemerintah sebagai solusi penyederhanaan regulasi. Omnibus Law ini juga perlu kita ketahui bersama, banyak dikenal di negara penganut sistem common law seperti Amerika, Kanada, Australia, dan negara-negara common law lainnya. Undang-Undang Cipta Kerja ini berisi 15 bab dan 174 pasal yang mensasar 11 klaster, dan jumlah konten yang dicakup oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat kompleks, sehingga secara tidak langsung
mengkooptasi legislasi induk yang dijadikan klaster pembahasan, yang mana jelas melanggar ketentuan amanah pasal 10 pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tidak hanya itu, Undang-Undang Cipta Kerja ini juga gemuk akan klaster bahasan yang memerlukan adanya peraturan yang sesuai dan komprehensif. Dan seperti apa yang kita ketahui, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang pelaksanaan tentang ketenaga kerjaan saja mempunyai 4 surat keputusan atau surat keputusan menteri, di mana 12 peraturan pemerintah dan 5 peraturan dan 5 keputusan presiden, yang mana proses pembentukannya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Salah satunya adalah penerbitan SK nomor 228 tentang tata cara pengesahan rencana penanganan tenaga kerja asing, yang penyusunannya memakan waktu kurang lebih 4 bulan. Meskipun surat keputusan ini banyak ditentang oleh masyarakat, menariknya pada pasal 173 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini menyatakan penyesuaian peraturan pelaksana cipta paling lambat harus selesai selama 1 bulan. Ditambah lagi ketentuan yang mengatur mengenai penyidik pegawai negeri sipil berdasarkan dan menyesuaikan peraturan undang-undang ini dengan target yang 1 bulan untuk melakukan penyesuaian peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mengesankan undang-undang ini dibuat dengan tergesa-gesa, di mana pada faktanya terdapat pelakuan perubahan atau penyesuaian regulasi perlu waktu yang panjang. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sejatinya bermaksud untuk memangkas birokrasi justru akan memperpadat birokrasi dengan banyaknya peraturan pelaksana yang akan dikeluarkan dan disesuaikan nanti. Menciptakan kodifikasi hukum yang mampu merangkul lebih dari satu substansi undang-undang yang berbeda merupakan permasalahan yang tidak mudah, dan tentunya jika pemerintah tidak mempenunjukkan keberpihakannya kepada rakyat akan rawan masuknya kepentingan-kepentingan yang tidak berpihak pada rakyat, karena saking banyaknya pasal dan berpotensi menghadirkan tukar guling maupun pasal titipan. Mari kita bahas satu persatu aspek-aspek yang membahas tentang Omnibus Law. Yang pertama, dari segala formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini, jika merujuk pada asas-asas formal yang digunakan sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan undang-undangan, Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak memenuhi asas keterbukaan sebagaimana pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, prinsip keterbukaan dimulai sejak tahap perencanaan penyusunan, pembahasan, pengesahan, draft, pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tidak dapat diakses publik. Selain itu, rapat-rapat pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja ini seringkali berlangsung tertutup. Pada sisi lain, proses perencanaan dan penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja kental dengan partisipasi dan pelibatan pengusaha. Hal ini membuka celah masuknya kepentingan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Pembentukan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dilatar belakangi realitas kondisi perundang-undangan saat ini. Regulasi yang tumpang tindih ditenggerai mengakibatkan kinerja birokrasi yang tidak efisien dan berbelit-belit. Hal itu pula yang kemudian dianggap sebagai penyebab munculnya ruang-ruang korupsi. Cita-cita simplifikasi dan harmonisasi peraturan kemudian coba untuk diwujudkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 10 tentang Cipta Kerja ini membentukkan ratusan peraturan pelaksana. Jumlah ini pun belum termasuk keputusan-keputusan teknis pelaksana di tingkat menteri nantinya atau di bidang terkait. Meskipun demikian, ide simplifikasi dan harmonisasi sulit terbaca dan terdeteksi dalam rancangan undang-undang yang berpotensi melahirkan anak-anak peraturan pelaksana di bawahnya. Justru peraturan-peraturan di bawah undang-undang inilah yang merupakan rawan untuk diseludupkan oleh kepentingan karena minimnya kewajiban transparansi dan partisipasi publik dalam perumusannya. Omnibus Law hanyalah teknik pembentukan peraturan perundang-undangan,
bukan merupakan jawaban atas permasalahan regulasi di Indonesia saat ini. Materi kebijakan yang dibuat hendaknya memperhatikan prinsip persamaan, prinsip kepastian hukum, pelarangan penyalahgunaan kewenangan, serta kewajiban untuk berhati-hati berdasarkan alasan tertentu. Tertutupnya perumusan Omnibus Law ini sudah tidak dilibatkannya pihak pekerja, dan proses perumusan regulasi sudah mengkhianati prinsip good governance. Itu sebabnya Undang-Undang Cipta Kerja ini mengalami penolakan yang begitu keras dari masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan seperti buruh, mahasiswa, masyarakat, adat, petani, dan sebagainya. Karena undang-undang ini tidak menunjukkan keberpihakannya dan mengurangi penderitaan. Undang-undang ini dianggap tidak banyak memberikan kebahagiaan pada bagian besar masyarakat, sehingga dinilai sebuah produk undang-undang yang tidak baik sebagaimana ajaran hukum utilitarisme oleh Jeremy Bentham. Justru Undang-Undang Cipta Kerja ini berbanding terbalik dengan hukum modern saat ini yang terlalu positivisme bahwa hukum merupakan perintah dari penguasa, dalam arti dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari pemegang kedaulatan. Jika kita melihat materi pokok dalam lampiran Undang-Undang Cipta Kerja, perlu diberi suatu perhatian khusus terkait jenis peraturan perundang-undangan tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Hal ini ditandai dengan terdapatnya ketidakjelasan jenis peraturan perundang-undangannya, Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja ini. Padahal diktum yang terdapat di dalam lampiran Undang-Undang Cipta Kerja menetapkan bahwa jenis peraturan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja adalah undang-undang sebagaimana yang disebut pada pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, materi pokok yang diatur dalam undang-undang ini adalah materi pokok undang-undang perubahan. Adapun materi pokok perubahan hanya berisi perubahan yang terdiri atas pencabutan, penggantian, atau penambahan materi pokok dari undang-undang sebelumnya. Hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah teknik penyusunan perundang-undangan antara undang-undang baru dan undang-undang perubahan sangat berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja yang dapat dikatakan sebagai undang-undang perubahan dengan mengacu pada bukti yang terdapat pada pasal 17 dan pasal 18 Undang-Undang Cipta Kerja yang berbunyi sebagai berikut. Di pasal 17 disebutkan dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha serta untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, undang-undang ini mengubah, menghapus, dan atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam pasal 18, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, dalam hal ini di dalam Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 15 Indonesia Nomor 68, tambahan dan dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 ke 25 diubah. Terdapat suatu hal yang menjadi kesimpulan dari Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja ini, di mana memiliki status yang tidak jelas sebagaimana sumber hukum yang masih menjadi pertanyaan, apakah berupa undang-undang perubahan atau sebagai undang-undang baru. Jika Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja diakui sebagai undang-undang baru dan materi pokok dalam undang-undang ini berupa materi pokok undang-undang perubahan, maka undang-undang ini tidak sah dikarenakan bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam lampiran Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana materi pokok Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja adalah materi pokok perubahan. Hal ini bertentangan dengan teknik penyusunan undang-undang jenis perundang-undangan. Permasalahan lain yang juga timbul apabila Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja merupakan undang-undang perubahan, dikarenakan materi pokok yang diatur bertentangan dengan lampiran Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
di mana materi peraturan perundang-undangan nomor 11 tentang Cipta Kerja ini, sistematika peraturan perundangannya berubah. Materi peraturan perubahan perundang-undangan berubah lebih dari 50% dari total jumlah pasal yang diatur. Omnibus Law dalam perspektif buruh atau pekerja, di mana yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja merupakan sentralisasi kekuasaan. Lord Action juga pernah menyatakan adigium power tends to corrupt and absolutely power absolutely. Makin kuat kekuasaan yang dimiliki, maka akan makin berpotensi menimbulkan potensi-potensi tindak korupsi. Dalam perkembangan pemikiran ketatanegaraan, konsep otonomi daerah muncul sebagai bagian dari diskursus penyebaran kekuasaan, sebagai manifestasi real dari demokrasi. Melihat pola yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja, banyak menimbulkan kewenangan pemerintah pusat, tentu saja memberikan alarm bagi dinamika sentralisasi yang menjadi salah satu ruh dalam pelaksanaan kekuasaan di Indonesia. Sebagai contoh, pengaturan kewenangan pemerintah terkait persetujuan substansial semakin menandakan kekuasaan tertumpuk pada pemerintah pusat. Banyaknya pemberian kewenangan kepada pemerintah pusat di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja rentan terhadap potensi tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Apa yang terjadi di masa Orde Baru seharusnya cukup untuk menjadi pelajaran bagi pembentukan undang-undang untuk menghindari pola pembagian kekuasaan yang demikian. Walaupun pada faktanya konsep desentralisasi tidak serta-merta menurunkan angka korupsi, tetapi setidaknya dapat memperluas jejaring pengawasan yang melibatkan berbagai pihak. Pemusatan kewenangan pada presiden dapat menyisakan persoalan tentang bagaimana memastikan kontrol terhadap kekuasaan presiden itu. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus persyaratan dengan tidak bertentangan dengan undang-undang, yang sehingga membuat lingkup diskresi menjadi sangat luas dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi jika mencermati bahwa Indonesia belum memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan batasan diskresi tersebut. Secara teori, diskresi sebenarnya tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, karena hakikat diskresi adalah kewenangan yang bebas. Sayangnya, pasal ini seperti cek kosong, sehingga menyebabkan cakupan diskresi menjadi sangat lebar dan tanpa ada mekanisme pengawasan yang memadai. Omnibus Law ini juga ditenggarai sebagai manifestasi rejim investasi, di mana kaum buruh sebagai kelas sosial memiliki kemajuan dalam gerak dan respon politik beberapa tahun belakangan. Namun perlu kita lihat secara jelas bagaimana perbedaan kepentingan atas segala hal tindakan politik pemerintah dengan kemauan politik buruh sebagai kelas. Dalam definisinya, Omnibus Law sebagai undang-undang yang oleh pemerintah didefinisikan sebagai undang-undang yang memiliki muatan lebih dari satu peraturan dengan mengadopsi prinsip hukum yang diberlakukan di Amerika, Australia, Vietnam. Undang-undang ini akan menggabungkan semua kepentingan tematik yang dianggap berhubungan untuk merubah maksud dari undang-undang sebelumnya. Pengertian ini sama sekali tidak berhubungan dengan prinsip undang-undang kita yang naskah akademik yang menyeluruh kita rumuskan. Sistematis berupaya menggalang kesadaran rakyat untuk menerima undang-undang Omnibus Law ini dengan cara pandang bahwa negara membutuhkan undang-undang untuk memudahkan pembangunan ekonomi, tetapi tidak pernah memperlihatkan adanya hal sistematis soal kedaulatan ekonomi dan politik negara dan bangsa Indonesia yang rapuh akibat ketergantungan pada nalar pembangunan yang berlandaskan pada hutang investasi. Kami melihat bahwa kebijakan yang dibentuk seakan-akan kebutuhan pembangunan ekonomi Indonesia dan pemaksaan kesadaran merdeka rakyat untuk ikut berkontribusi secara wacana dan gagasan dalam melihat proses dan tujuan pembangunan yang berlandaskan Undang-Undang 1945. Negara hari ini nyata-nyata sudah terperangkap pada sebuah kesadaran kapital. 16 paket kebijakan ekonomi sendiri adalah sebuah produk deregulasi yang gagal dari program pemerintah yang berkuasa maupun yang sedang beroposisi
Perlu kami jelaskan kembali agar dapat menjernihkan kepentingan politik di negeri ini, terutama dalam hal melihat regulasi Omnibus Law adalah untuk melanjutkan 16 paket kebijakan ekonomi yang ternyata telah gagal mensejahterakan rakyat. Kita bisa melihat hubungan cukup erat dari perjalanan upaya memaksakan kepentingan investasi melalui Omnibus Law di atas, di mana kepentingan rakyat merupakan sebuah kenyataan bahwa kelas berpunya pemodal merupakan kolega dari pemerintah yang menumbuhkan kelas tidak berpunya, dalam hal ini buruh, petani, dan rakyat kecil lain untuk dapat melanggengkan kekuasaan ekonomi dan politik di Indonesia. Persekongkolan jahat ini jelas-jelas mengkhianati rakyat dan Undang-Undang 145. Akhir kami ingin sampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja adalah ancaman kesejahteraan rakyat. Dari awal sampai hari ini pemerintah tidak pernah memberikan transparansi informasi kepada masyarakat luas, khususnya kaum buruh, terkait rencana perancangan Undang-Undang Omnibus Law. Padahal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, masyarakat memiliki hak untuk mendapat informasi yang utuh dan jelas. Kebutuhan pembentukan Omnibus Law bukan datang dari usulan masyarakat saja, tetapi semata-mata datang dari arena elit yang menghendaki adanya suatu regulasi khusus untuk lebih melindungi investasi modal mereka di Indonesia, menyingkirkan segala hal yang menghambatnya. Omnibus Law akan menggusur semua kepentingan rakyat tanpa terkecuali. Buruh memang menjadi klaster tersendiri yang dibahas dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini. Akan tetapi dalam klaster pengadaan lahan, rakyat disudutkan, mana saja pun akan terancam kedaulatannya dalam mengelola tanah. Munculnya kemudahan aturan perekrutan buruh sampai muncul sebuah sistem pemagangan, tren relokasi yang tidak memperhatikan nasib buruh dengan melanjutkan semangat di awal. Tidak ada harapan sama sekali Omnibus Law ini akan lebih baik daripada aturan paket kebijakan ekonomi yang sudah gagal membawa kesejahteraan rakyat itu. Pada kesimpulan dalam video kita kali ini, secara legal formil, proses penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini memiliki cacat tersembunyi. Banyak ditemukan asas yang saling bertabrakan, tidak sesuai dengan praktik perumusan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tersebut. Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang telah disahkan ini berpotensi mengalami konflik of interest, adalah sebuah kesalahpahaman serta ketidakkejelasan arah kebijakan yang impaknya justru bertolak belakang dengan tujuan utama dibentuknya regulasi ini, yang awalnya ingin mensejahterakan dan membawa kemanfaatan publik justru akan berpotensi merugikan masyarakat dan terlebih bagi pengkhianati tujuan negara pada Undang-Undang 1945. Saya rasa demikian diskusi kita dan pemaparan saya seputar Omnibus Law. Akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Internasional Batam yang membuka pemikiran kita tentang Omnibus Law. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Sampai jumpa.